Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian untuk sharing Pak, pada dasarnya kami, karena biar ini untuk pelayanan di distrik navigasi ini juga nantinya bisa mendapat masukan Pak untuk perbaikan-perbaikan ke depan, dan ini juga sebagai bentuk silaturahmi kami dengan Bapak-Bapak sekalian terkait dengan pelayanan kenavigasian. Untuk itu sebenarnya konsep saya itu nggak ada formal begini Pak, yang di situ kita lesehan gitu loh, kan enak Pak ya. Tapi next berikutnya enggak apa-apa Pak ya. Berikutnya kita lesehan di mana gitu, jadi lebih rileks, lebih enak gitu Pak. Jadi enggak apa-apa lah untuk pertemuan awal kita konsepnya di sini ambil duduk gitu. Tapi kan kelihatannya formal gitu, jadi kurang lepas itu Pak. Kalau lesehan duduk enak itu sudah sangat lepas banget. Bapak next berikutnya aja Pak. Bapak Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan dulu paparan Pak terkait teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan pelayanan di distrik navigasi Benoa ini, setelah paparan nanti mohon masukan Bapak sekalian, karena pada prinsipnya kami sudah open Pak. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Bapak ada di situ, ada website kami Pak. Itu sudah ada nomor telepon pengaduannya. Itu pun nomornya langsung ke saya Pak. Jadi dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam langsung kami tindak lanjuti. Jadi saya kira tidak sampai 1 kali 24 jam. Itu permasalahan-permasalahan yang ada segera saya berikan solusi dan tindak lanjuti untuk kepentingan Bapak-Bapak sekalian di Pelabuhan Benoa ini dan sekitarnya yang masuk di dalam wilayah kerja kami untuk melayani Bapak-Bapak sekalian lebih baik dan lebih cepat, responsif, dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu mungkin nanti siapa yang paparan duluan ini? Pak Agung ya, terkait dengan layanan VTS. Kemudian nanti ada PNBP Pak, ya pokoknya nanti Bapak sampaikan aja dulu deh, ya permasalahan apa yang dirasakan, terus perlu kita perbaikan apa. Nah next ke depan kita nanti di joglo itu aja lah, nanti kita kembangkan prosesnya jika kita dialog lebih cair gitu kan, lebih apa namanya, lebih silaturahminya lebih enak, ngomongnya lebih enak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman sekalian untuk mungkin menyampaikan gambaran awal dulu terkait dengan ini, baru nanti Bapak sekalian stakeholders ini yang nanti memberikan masukan, memberikan input ke kami terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada, mungkin ada masukan dan lain sebagainya, kami persilakan. Silakan Bin dari teman-teman. Selamat pagi, mohon izin Bapak Kadisnap, Bapak Kasubag TU dan Bapak Kasih Operasi dan Bapak Kasih Log Disnap Benua, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Jadi di sini mungkin undangannya ngobras ya. Jadi kita ngobrol dan sharing, jadi saling memberi
masukan apabila ada kekurangan dari layanan kami yang Bapak-Bapak rasakan. Jadi pertama-tama saya mungkin memberitahu bahwa tujuan dari adanya benua VTS itu adalah untuk memberikan layanan bagi pelayaran dan pemangku kepentingan dan publik untuk memastikan capaian yaitu keselamatan jiwa di laut, pergerakan lalu lintas kapal secara efisien, serta perlindungan lingkungan maritim serta dan keamanan di pelabuhan. Jadi untuk coverage area benua VTS itu adalah di Pelabuhan Benua serta di TSS Selat Lombok atau dulu kita kenal dengan Alki 2. Jadi untuk pelaporan yang di area pelabuhan itu kapal-kapal sesuai dengan KP alur Pelabuhan Benua yang sudah disetujui bersama, itu adalah setiap kapal yang masuk atau keluar wajib melapor ke benua VTS ke channel VHF 67 dan serta juga kapal yang melakukan pergerakan di alur Pelabuhan Benua. Jadi mungkin selama ini Bapak-bapak mungkin hanya tahu dari pengurus nota PNBP sebagai salah satu syarat untuk SPB. Jadi saya informasikan sekali lagi bahwa kita juga ada layanan untuk memastikan keselamatan pelayaran Bapak. Kapal-kapal yang Bapak agenkan itu bisa diinformasikan saat kapal keluar atau kapal masuk di channel 67. Serta apabila ada kapal-kapal Bapak yang agenkan itu melakukan pergerakan di alur Pelabuhan Benua juga bisa diinformasikan ke kami di channel 67. Dan untuk kapal apabila melintas di TSS Selat Lombok itu kita standby di channel 68. Jadi mungkin sekian dulu dari perkenalan untuk dari benua VTS. Terima kasih. Mungkin dari PNBP, Pak Gabriel, ada yang disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik Navigasi Kelas 2 Benua, Bapak Kasubag TU, Kasih Operasi dan Kasih Log, serta para tamu undangan semua. Sedikit saja kami dari bendahara penerima, tentu dalam pelaksanaan pemungutan PNBP memang kami selalu mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK 103/4 2016 DJPL 2018 tentang tata cara penerimaan dan penyetoran serta penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Jadi semua tata cara baik pemungutan, nota tagih, kwitansi dan lain sebagainya itu sudah kami mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang sudah terbit tersebut. Izin Pak Kadisnap, Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan triwulan 2 atau semester 1 ini dari target PNBP yang ditargetkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk Disnap Benua sebesar 1.662.087.771 sudah terrealisasi sebesar 1.212.301.654 rupiah atau sebesar 72,94%. Jadi dari realisasi PNBP di semester 1 ini mudah-mudahan kami yakin bahwa target Disnap Benua di tahun 2022 akan tercapai atau melampaui.
Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja sama menyetorkan atau membayarkan jasa kenavigasian tepat waktu, dan puji Tuhan selama ini tidak ada yang terhutang. Jadi tidak ada yang terhutang karena jasa kenavigasian khususnya PTS itu biasanya dibayarkan di muka sebelum proses penerbitan SPB. Jadi mungkin itu sedikit yang kami sampaikan dari bendahara penerima. Sekian dan terima kasih, kami kembali. Oke, terima kasih Pak Gabriel. Jadi PNBP sekarang untuk sudah pakai Inaponet Pak G. Jadi yang sudah di atas 35 GT sudah pakai Inaponet, jadi lebih cepat gitu Pak ya. Jadi nanti kalau memang ada kendala nanti sampaikan aja Pak. Kalau memang itu petugasnya agak low respon, ya nanti saya tambah petugas yang lain gitu biar fast respon gitu kan. Itu terkait dengan Inaponet. Kemudian di dalam proses Inaponet memang kemarin sudah kami sampaikan juga sudah lama sebenarnya Pak, sehingga nanti prosesnya itu lebih cepat dan lebih memudahkan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin yang di bawah 35 GT mungkin masih belum ya. Ini masih belum, agak susah mungkin, jadi nanti biar tidak datang ke sini Pak, mungkin nanti kita juga mau kembangkan, kita buatkan sistem pembayarannya secara online juga, sehingga teman-teman yang belum terakomodir di Inaponet itu nanti sudah tidak usah datang ke sini, sudah gitu kan, udah langsung bayar aja melalui pengembangan atau yang tidak tercantum, tidak tercover di dalam Inaponet. Nah ini kami sudah pikirkan itu, kami sudah proseskan anggarannya sehingga nanti mudah-mudahan kalau enggak tahun ini bisa kita selesaikan, ya awal tahun depan sudah bisa dipergunakan, kita di launching gitu. Kemudian terkait dengan pelayanan VTS Pak, jadi mungkin ada hal yang memang nanti di dalam pelaksanaan baik Bapak komunikasi dengan SROP setempat selama pelayaran, atau ada komplain atau laporan dari nakoda Bapak sekalian di kapal terkait dengan posisi-posisi atau layanan kami di SROP-SROP daerah, atau nanti sampai pelayaran ke NTB ada VTS juga di sana. Nah, ini nanti mohon juga kita sharing aja Pak, enggak apa-apa. Jadi enggak usah ini Pak. Jadi kita santai, kita terbuka aja karena prinsipnya kita sudah open karena sudah zamannya berbeda Pak G. Jadi ini yang saya harapkan seperti itu. Mungkin silakan Pak, dari masing-masing ada yang mau disampaikan, karena kita silaturahmi karena modelnya sudah formal gini, mungkin enggak usah kaku-kaku lah Pak ya. Jadi monggo nanti next depan kita format lagi. Monggo silakan. Ada yang disampaikan Pak? Kira-kira apa sih masukan ke kami? Penting Pak, karena kalau nggak ada Bapak masukan ya kami nggak bisa perbaiki diri gitu kan. Kira-kira apa sih butuhnya gitu? Terus pengembangan perbaikan kami apa, mohon saran dan masukan yang ingin disampaikan. Monggo Pak, silakan. Atau gantian itu digilir dulu. Tidak apa-apa. Yang sudah hadir dari ini ada ini PSC ya. Gih, monggo diurut satu aja Pak, enggak apa-apa biar orang ngomong. Sampaikan aja Pak, mungkin yang tadi Bapak diskusikan. Ji, silakan Gi. Baik ya Gi, monggo. Tarik aja Gi. Ya, ini ada yang memulai, biasanya kalau nggak dimulai agak macet. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ketut Mulyawan dari PT BSJA. Mungkin kalau pelayanan dari navigasi saya akui memang lebih baik dari KSP terus terang. Semuanya lebih baik ya, lebih cepat. Apalagi sekarang udah PNBP kan di Inaponet, jadi kita nggak perlu ke sini online semuanya, jadi semuanya lebih cepat lah. Cuman saya mau ini mungkin teman-teman yang mau bertanya, kalau kita kan biar PNBP mungkin kira-kira timbal balik apa yang kita dapat dari PTS, misalnya kita bayar nanti kita di pelayanan apa yang kita dapatkan, kan banyak teman-teman yang belum tahu lah gitu. Itu aja dari saya.
Ditawari kopi apa teh ya? Biar nggak ngantuk. Nggih, terima kasih Pak. Jadi Bapak bayar PNBP ke negara, penebangan pajak, berarti nanti apa sih layanan yang timbal balik yang Bapak terima gitu kan. Nah ini mungkin sebelum saya jawab ada tambahan dari teman-teman VTS, silakan. Ya, mohon izin Bapak, jadi pertanyaan yang bagus ini, mohon izin Bapak Kadisnap. Jadi betul sekali Pak, ya, pertanyaan Bapak itu jadi no service no pay ya sebenarnya. Kalau tidak ada service yang kita berikan harusnya kita tidak bayar seperti itu kan. Tapi karena Bapak sudah membayar, jadi bertanya apa sih yang bisa didapatkan, pelayanan apa? Begini Pak, jadi yang saya sebutkan tadi seperti Bapak memanggil kami di channel 67 saat ada di pelabuhan benua ini. Bapak misalnya bertanya dari cuaca. Jadi dari cuaca kita juga sudah disupport dari BMKG, kita bisa informasikan. Jadi atau informasi lalu lintas yang ada di sekitar pelabuhan, kita juga bisa informasikan tentang informasi kegiatan apapun yang ada di pelabuhan. Jadi mungkin pelayanan itu yang bisa kita berikan atas jasa yang Bapak bayar tadi itu. Sekian, terima kasih. Kita Pak, kasih. Ada tambahan? Terima kasih, mohon izin. Yang terhormat Bapak Kadis, Pak Kasubag dan Kasifab, serta teman-teman semua dari agen yang hadir di sini. Terima kasih, tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya perlu perkenalkan juga di sini bahwa sarana telekomunikasi pelayaran di sini ada dua, yang mungkin belum paham semua gitu. Di sini ada stasiun radio pantai dan stasiun VTS, ada dua. Jadi stasiun VTS menangani area A1 dengan komunikasi sebatas radio VHF. Jadi untuk PNBP dipungut oleh VTS, sedangkan SROP tidak di sini karena satu wilayah, kecuali yang di daerah, demikian. Jadi untuk pelayanan tersebut selain dari VTS di wilayah jangkauan VTS, kita di SROP untuk jarak menengahnya, medium dan high frekuensi. Jadi saya harapkan juga bapak-bapak armadanya bisa tetap komunikasi, paling tidak menyampaikan laporan pas waktu berlayar, non position paling tidak menyampaikan. Maksudnya adalah untuk jangka panjangnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tahu posisi terakhir di mana, terakhir komunikasi di mana, dengan hitungan kecepatan kapal kita bisa memperkirakan, demikian. Selain AIS yang masih dijangkau dengan stasiun-stasiun kita di daerah, demikian. Jadi pelayanannya tetap berlanjut, demikian Pak, saya sampaikan. Jadi perangkat telekomunikasi juga sudah ditetapkan, mulai diperkenalkan 2002 1 Februari itu untuk melengkapi GMDSS semua perangkat, baik kapal SOLAS maupun non SOLAS dari 35 GT sampai 300 GT, dan termasuk juga kapal di bawah 35 GT. Jadi hitungannya 24 meter itu, dari 24 meter ke atas dan ke bawah itu masih tetap perangkat telekomunikasi saya sarankan untuk dilengkapi. Jadi kita bisa memantau bapak-bapak. Demikian sekiranya. Kalau ada pertanyaan nanti selanjutnya silakan terkait dengan perangkat atau komunikasi keselamatan pelayaran, silakan. Terima kasih. Ada tambah Pak Kadis? Baik, mohon izin Pak Kadisnap, mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di VTS maupun di SROP. Seperti kita ketahui, terkait dengan layanan apa yang Bapak bisa terima nih untuk terkait dengan layanan telekomunikasi ini. Perlu kami sampaikan Pak, untuk telekomunikasi ini adalah mungkin seperti kita ketahui untuk yang ada di VTS itu ada beberapa peralatan ya yang ada di situ terkait dengan AIS-nya atau Automatic Identity System, kemudian ada radar surveillance, kemudian juga ada CCTV, kemudian juga ada radio komunikasi. Nah mungkin di sini Bapak kalau menyampaikan terkait
terkait dengan informasi kapal kayak itu kan, ini kan sudah sebuah kewajiban ya tadi untuk komunikasi. Nah yang paling penting di sini adalah safety Pak, selamat kayak gitu. Jadi selamat itu yang paling penting kayak gitu. Nah oleh karena itu ini yang perlu jadi perhatian kita bersama ya, terkait dengan keselamatan pelayar itu. Nah untuk yang sebenarnya manfaat yang didapatkan itu memang ada manfaat secara langsung Pak, langsung terdampak ke Bapak minta data ini, Pak posisi saya ada di mana kapalnya, nah Bapak bisa dapatkan itu secara langsung. Secara tidak langsung adalah terkait dengan safety-nya tadi Pak. Nah kebayang nggak sih Pak kalau kapal itu terjadi kecelakaan nih di pelabuhan Benua nih, apa dampaknya kayak gitu kan Pak. Pertama pasti perekonomian Pak, perekonomian kita akan goyangkan kayak gitu. Kemudian juga pencemaran lingkungan nantinya seperti itu. Nah itu yang menjadi perhatian kita nantinya. Oleh karena itu manfaatnya itu mungkin Bapak sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi adalah manfaat yang secara langsung Bapak terima dan manfaat yang secara tidak langsung Bapak terima seperti itu. Nah ini yang itu kita sampaikan. Nah oleh karena itu di sini perlu peran kita bersama Pak di sampai saat ini. Artinya kalau terkait tadi untuk pengaktifan peralatan yang ada di atas kapal, kemudian juga tidak bisa juga sepihak dari kami aja Pak, dari kantor aja, tapi dari pihak Bapak juga seperti itu. Begitu juga tadi terkait dengan komunikasi kapal dengan stasiun de pantai gitu kan. Nah artinya sebenarnya untuk komunikasi itu Pak, sebenarnya komunikasi itu tidak hanya untuk mengejar sebuah PNBP Pak. Wah ini untuk PNBP, enggak sih. Sebenarnya ingin memastikan bahwa alat yang ada di kapal itu bisa berfungsi Pak. Itu. Jadi kebayang nggak sih Pak kalau Bapak ada di laut tuh kan mungkin cuacanya nggak bisa diprediksi Pak. Mungkin kayak di sini aja deh, Bapak di Seranga di Sesetan cerah, tiba-tiba masuk ke Benua udah mendung Pak kayak gitu. Begitu juga di laut dan kita tidak bisa prediksi. Dan sekali lagi penggunaan tadi telekomunikasi itu yang standarnya adalah radio komunikasi ya. Dalam hal ini radio jarak pendeknya adalah VHF, kemudian MF dan HF seperti itu. Nah kalau seandainya Bapak mengandalkan udahlah nanti pakai ini aja lah, apa namanya, pakai telepon aja kayak gitu kan, itu kalau cuaca buruk nggak bisa Pak seperti itu. Nah inilah fungsinya radio komunikasi ini Pak. Jadi nantinya secara langsung memang mungkin saat ini bapak nggak bisa merasakan ya, tapi secara tidak langsung ya tadi safety-nya Bapak sudah sampai selamat di tujuannya, itu adalah manfaat yang secara tidak langsung bisa Bapak rasakan. Artinya seperti itu. Jadi kewajiban dari kami diminta, tidak diminta harus ngedrive semuanya. Teman-teman petugas itu ngedrive gimana alur lalu lintas yang ada masuk di pelabuhan, mau alur masuk pelabuhan itu aman Pak, seperti itu. Itu yang pastikan. Jadi itu juga nanti bagaimana kami mengatur kalau nanti Bapak juga tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Seperti itu. Jadi mungkin di forum ini, diskusi ini perlu disampaikan Pak terkait dengan manfaatnya ada di VTS maupun di SROP, peran serta kami seperti itu Pak. Gitu. Jadi mungkin sempat juga sih, saya juga sempat kemarin main di Sanur gitu. Saya sempat coba pancing-pancing mereka, atau mereka nggak ngerti gitu loh apa yang dimaksud. Wah saya sudah bayar Pak, selesai gitu. Tapi bukan itu sih yang maksudnya, cuman bayar aja, tapi manfaatnya nanti mereka juga harus komunikasi terkait dengan informasi cuaca umpamanya Pak. Informasi cuaca kan kalau kapal mau berangkat kan harus tahu Pak cuacanya seperti apa nanti, apakah nanti kan itu sangat berpengaruh Pak, arah anginnya, kemudian juga kecepatan anginnya, itu kan sangat berpengaruh Pak, seperti itu. Nah itu informasi-informasi itu ada disediakan di stasiun VTS maupun di SROP Pak, seperti itu. Jadi informasi itu bisa Bapak dapatkan secara langsung kepada stasiun tersebut Pak. Selain tadi terkait dengan posisi kapal Bapak, seperti itu. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk manfaatnya yang Bapak P sudah Bapak bayarkan kepada negara,
adalah sering saya sampaikan ada manfaat yang memang secara langsung Bapak bisa terima, yaitu kemudian juga ada manfaat yang secara tidak langsung Bapak bisa terima, seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan Pak terkait dengan pertanyaan yang Bapak tadi ajukan. Mungkin demikian Pak Pimpin. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu Pak. Jadi kami sudah ada kolaborasi Pak dengan semua stakeholder, TNI AL, Basarnas dan teman-teman yang lain. Sehingga apabila terkait dengan aspek keselamatan, manfaatnya ya nanti dari aspek keselamatan nanti ada apa-apa dengan kapal Bapak sekalian, itu langsung bisa kami deteksi dan kami langsung share ke teman-teman itu. Tindakan cepat itu yang harus dilakukan. Kemudian juga dari manfaat yang dicapai lagi, kalau Bapak minta data silakan Pak, enggak apa-apa. Butuh buat apa? Karena kami sudah connect dengan BMKG Pak. Malahan kita dikasih akses yang real time Pak. Terkait dengan cuaca itu real time Pak, per jam ada. Kemudian terkait dengan arus ya, masih kemarin arus ya, angin ya, angin arus juga kami ada, tapi sudah masih terpasang di beberapa wilayah Benoa saja ya. Nanti dikembangkan oleh teman-teman BMKG itu sampai ke NTB Pak. Jadi itu yang sudah kami kemarin MOU kan dengan teman-teman BMKG. Jadi kalau Bapak lihat websitenya kan 7 hari ke depan gitu ya. Nah itu sebagai patokan Bapak, tapi untuk real time mau berangkat kami juga komunikasi dengan radio, dengan VTS bisa Pak. Jadi kami sudah dikasih linknya, bahkan itu kecepatan semua sudah ada. Nah ini Bapak bisa minta itu boleh Pak. Jadi nanti via radio kapal bisa minta itu dan langsung kami support, dan bahkan itu mungkin nanti disiarkan tiap pagi, siang dan sore ya teman-teman ya, pagi, siang, sore ya, 3 kali. Untuk menyiarkan posisi-posisi cuaca di sekitar Benoa dan sekitarnya. Dan ini sudah kami connect juga nanti sampai ke wilayah kerja kami di NTB Pak. Nah itu kemarin saya sudah matur sama Pak Kepala Balai BMKG-nya, ya Pak nanti kami support karena ini proses pengembangan gitu. Bahkan sampai arus Pak, tinggi gelombang itu sudah ada BMKG dan kami sudah dapat itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti sampai ke NTB kan karena sampai saat ini masih di wilayah Benoa dan sekitar sampai ke Gilimanuk. Dipasang alat itu di tengah laut itu ya, mudah-mudahan ini bisa dijaga dan memberitahukan kami Pak kalau alat-alat itu hilang gitu kan. Jangan sampai seperti kemarin teman-teman BRIN itu sudah masang ini Pak, apa namanya istilahnya tsunami ya, deteksi tsunami Pak, dari Pulau Bali sampai ke NTB, tapi ternyata ada hilang satu Pak. Itu satu buih itu kan udah berapa miliar itu hilangnya. Nah ini kan kadang-kadang mohon bantuan juga dari Bapak sekalian. Kalau memang ada buih yang hilang ya kami segera diinformasikan Pak. Dan itu pada dasarnya itu kan alat itu mahal Pak. Deteksi tsunami dini hari gitu kan, sedini mungkin. Apabila ada potensi lah. Nah itu nanti kemarin saya sudah matur juga ngomong dengan tim BRIN. Ini nanti kalau sudah diolah datanya nanti saya mau konekkan, minta aksesnya ke VTS. Jadi nanti ini sudah dikonekkan ke VTS seperti BMKG. Nah ini langsung kita informasikan lebih up to date lagi tiap hari ke Bapak-bapak sekalian kapal-kapal yang berlayar. Nah itu banyak sekali manfaatnya Pak ya. Jadi prinsipnya Bapak kalau minta data print out atau data soft langsung ke nanti ke layanan ke teman-teman di VTS dan SROP untuk via nomor WA bisa Pak, nanti kita pakai soft. Jadi sekarang nggak usah pakai hard Pak ya, udah soft aja udah nyampe Bapak lihat. Oh saya pengen ini nih. Ya. Kalau ke BMKG kan hanya per 7 hari, tapi kita sudah bisa real time Pak. Hari ini jam berapa sudah bisa, karena sudah dapat linknya dari teman-teman BMKG. Ini yang mau saya jalin dengan teman-teman stakeholders, dengan kementerian lembaga agar alat yang ada itu juga bisa kita manfaatkan bersama Pak. Nah nanti rencana next ke depan ini yang di Gilimanuk Ketapang itu di BPTD itu sudah bangun LPS. Nah nanti datanya saya minta connect di sini Pak, itu wajib. Kemarin sudah minta vendornya, sudah ketemu saya via telepon juga ngomong-ngomong, nanti saya minta link LPS-nya BPTD bisa ditarik ke VTS. Jadi Bapak nanti yang berlayar ke wilayah sekitarnya itu nanti bisa langsung real time datanya Pak, kita olah di sini gitu. Nah ini yang saya usahakan tiap kali ada perangkat baru itu bisa ditarik ke VTS dan dikonektikan di sini sehingga Bapak nggak usah pusing minta data apa, ada semua di sini. Jadi big datanya saya berharap VTS menjadi big data,
kebutuhan terkait dengan aspek keselamatan kapal Bapak sekalian pada saat berlayar. Mungkin itu Pak, nggih. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa Bapak manfaatkan dan nanti teman-teman bisa fast respon. Jadi butuh data apapun kita share, karena semua komunitas lembaga sudah sharing sama kami dan ini akan kami sharing ke semua stakeholder terkait dengan aspek keselamatan. Nggih, monggo silakan lanjut yang lain, silakan. Tambahan. Monggo silakan Pak. Silakan Pak. Izin Pak, sebutkan nama dan keputusannya biar kami bisa. Selamat pagi semua Pak Kadisnap. Nama saya Wayan Cenik dari PT Hari Ini Gema Samudra. Khusus saya mengizini kapal Jepang. Manfaat dari PTS dan pembayaran PNBP coba sangat luar biasa bagi saya. Dulu pernah kejadian Pak, kapal saya kan pernah hanyut, AS-nya mati Pak, perbaikan. Nah, saya ke sini langsung ke PTS Pak, malam-malam juga mohon bantuannya untuk melacak di mana letak kapal saya. Nah, itu sampai berulang kali Pak, malam-malam jam 10, pernah jam belum ketemu, akhirnya kapal saya sampai hanyut di bawah Surabaya Pak. Akhirnya diketemukan, dari sana lah ditarik sampai ke benua lagi Pak. Nah, itulah manfaatnya saya udah rasakan sangat luar biasa dengan adanya PTS sama pembayaran PNBP. Untuk kedepannya mungkin dipertahankan atau ditingkatkan pelayanan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuannya pada PTS petugasnya waktu itu. Sampai malam-malam saya sendiri langsung saya mungkin nggak semua orang dapat naik ke ruang PTS Pak. Nah waktu itu saya sama teman saya disuruh sama atasan saya, tolong Wayan minta informasi ke PTS gitu. Nah, itu udah sangat luar biasa saya rasakan bantuannya dari PTS. Cuma itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi itu yang salah satu Bapak boleh Pak, nanti kalau memang ada case seperti itu Bapak datang aja enggak apa-apa, kan kita 247 Pak. Jadi 24/7 di sehari itu 24 jam. Di 24 jam 7 kali sehari, seminggu gitu kan. Kita sudah open Pak. Nanti matur aja ke security, mau ke atas mau ngecek enggak apa-apa. Nanti sudah saya sampaikan juga ke security kalau memang itu penting, pengen data langsung ke teman-teman VTS, ya nanti tinggal ngantar ke atas gitu aja Pak, SS-nya. Monggo nanti itu juga dimanfaatkan Bapak-Bapak sekalian, silakan dimanfaatkan Pak. Jadi kita 247 Pak. Jadi sudah ada shift masing-masing, pasti ada orang Pak, nggak mungkin tidak ada, gitu ya. Jadi ini sebagai servis kami di dalam memberikan timbal balik kepada Bapak sekalian, sudah membayar PNBP kepada negara. Oke, terima kasih Pak. Tapi kapalnya ketemu juga Pak ya, selamat juga, bisa ditarik lagi ya. Ya ini luar biasa ini Bapak. Jadi walaupun tidak nyalakan AIS, kami juga bisa detek Pak. AIS-nya rusak, nah ya ini yang salah satu keunggulan dari VTS, walaupun AIS mati itu kedetek Pak. Itu kedetek posisinya di mana. Nah ini kemarin ke depan ini juga teman-teman Pelindo minta Pak, jadi akan kami buat MOU lagi ke Pelindo terkait dengan ini, sehingga nanti teman-teman yang kapal-kapal yang tidak ada AIS juga Pelindo bisa membantu proses pengawasan di lapangan terkait dengan ini. Dan juga kemarin juga dari Bakamla kami sudah begitu Pak, dari Jakarta itu juga kita nanti next ke depan juga akan sharing datanya. Jadi seluruh wilayah Indonesia bisa nanti tercover Pak di sana itu. Nggih, makasih Pak. Mungkin dari yang lain monggo disampaikan. Nggih, silakan Pak. Selamat pagi Pak, makasih atas waktu. Saya dari PT Millennium Pak, Komang Ardana nama saya. Jadi seperti apa yang Pak Kadis tadi Pak Disnap sampaikan ke kita untuk realisasi mengenai update dari cuaca dan
tinggi pasang surut itu mohon segera realisasikan Pak, karena kapal saya yang saya agenin kebanyakan ke timur Pak, ke wilayah timur di 718 Pak operasinya kita. Jadi kemarin ada sempat kapal yang treble sih Pak, kita cocokkan dengan pasang surut, mungkin terkait cuaca ekstrim Pak sekarang, jadi nggak cocok Pak dengan itu Pak, di sana meleset ya. Jadi kalau untuk pelayanan di VTS di sini, di navigasi sih udah bagus Pak. Jadi kalau itu bisa segera direalisasikan, jadi saya bisa minta data untuk setiap kapal saya mau berangkat, saya mungkin minta data Pak. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak KVTS, itu kemarin yang dari BMKG sudah tercover dari mana saja wilayahnya? AWS-nya. Gilimanuk. Itu Pak, lokasi yang sudah kami connect dengan BMKG. Nah, Bapak butuh apa nanti minta langsung. Oke. Jam berapa pun bisa nanti kita update ke situ, karena alatnya teman-teman kami sudah dipasang Pak, pos situ. Nah, kami sudah. Iya. Oh iya, pasti ada human errornya berapa ya, deviasinya banyak Pak biasanya. Jadi kalau udah ada update setiap Pak bilang tadi kan hari ke depan itu jadi enak kita Pak. Iya, enggak apa-apa. Nanti Bapak minta aja kebutuhannya Pak. Iya, siap kami support Pak. Jadi nanti diberikan aja data-data yang dibutuhkan teman-teman stakeholders, ya pemilik kapal maupun agen, semua aja yang membutuhkan data kita udah kasih aja lah. Oke, terima kasih Pak. Monggo nanti bisa lebih lanjut. Monggo, silakan Pak. Ada yang disampaikan lagi? Enggak apa-apa. Kita ngobrol nyantai aja Pak. Kira-kira harapan Bapak ke depan apa sih, gitu kan? Ya, ayo Pak. Oke, langsung dinikmati Pak, monggo dinikmati dulu Pak. Ayo Pak. Pak, ayo kuenya diambil Pak. Monggo, kuenya dinikmati dulu, monggo. Nah, sambil ngopi dulu lah. Selamat siang, izin Pak. Izin Pak, saya tambahkan mungkin ya mungkin dari rekan-rekan agent ya. Perlu kami tambahkan di sini itu dalam perangkat AIS itu ada message-nya itu, jadi kami dari PTS bisa mengirimkan data itu secara personal ke kapal ataupun ke grup. Jadi barangkali nanti dikasih tahu untuk operator yang ada di kapal itu yang sudah dilengkapi dengan AIS itu, kita kayak SMS message gitu Pak, kayak kita kirim WA itu, kita bisa menyampaikan informasi melalui SMS yang ada di perangkat di AIS itu Pak. Jadi mungkin kalau permintaan cuacanya pun itu nanti bisa dikirimkan via tulisan seperti itu Pak. Jadi kami sangat berharap untuk para agent yang mungkin kapalnya AIS-nya bermasalah atau yang belum dilengkapi AIS, alangkah akan mendukung keselamatan ketika semua dilengkapi AIS. Jadi posisi kapal Bapak nanti dapat terdeteksi ketika Bapak bertanya posisi kapal kami di mana, kami bisa memberikan informasinya. Mungkin kita ibaratkan kayak kita kewajiban pakai helm Pak. Kalau kita pakai helm kan kita sendiri beli helm, kita beli sendiri helmnya, pakai uang kita sendiri. Karena itu bagian dari salah satu kewajiban yang ditentukan pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka kita juga harus mengikuti anjuran kewajiban dari pemerintah. Ketika kita tidak memakai helm, kita kena tilang, kita kena sanksi. Itu yang kita ibaratkan juga. Kalau kita AIS kita beli sendiri, kita udah bayar. Kok ternyata kalau kita tidak AIS-nya kita tidak nyalakan, kok kita bisa kena diperingati. Seperti itu ilustrasinya barangkali ya Pak. Jadi kami tetap berharap keberadaan kami itu kalau kami dimanfaatkan, kami benar-benar sangat bermanfaat bagi keberadaan kapal-kapal Bapak. Jadi Bapak bisa pantau keberadaan kapal Bapak di mana posisi saat ini bisa. Apalagi seperti yang Bapak Kadisnap sampaikan, kita udah berkolaborasi dengan Bakamla, dengan Angkatan Laut itu sangat membantu ketika terjadi musibah itu.
kita bisa dengan segera memberi bantuan dengan SAR, jadi arahnya langsung ke lokasi, Pak. Ini demikian mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Korkel. Ada lagi Pak, monggo. Tidak apa-apa, sampaikan aja, tidak apa-apa. Jadi ini kita share, kita live juga loh Pak. Kita ngomong ini teman-teman di YouTube sudah lihat semua Pak. Jadi prinsipnya kita nggak ada yang tertutupi, semua kita open. Silakan. Nanti bisa kita ini Pak, kita koordinasikan dengan Pelindo. Kalau kami kapal takbut belum punya Pak. Bisa, boleh. Nggih, nanti kami komunikasikan dengan Pelindo. Nah ini lagi saya penjajakan, kemarin saya mau buat MOU dengan Pelindo terkait dengan salah satunya Bapak ini, yang Bapak maksudkan sekarang itu terkait dengan informasi awal gitu kan. Nanti segera kami bangun, cuman insya Allah nanti setelah Pak CU datang dari haji Pak, nanti kami realisasikan. Mudah-mudahan itu nanti kita dan nanti channel-channel untuk terkait dengan yang teman-teman Pelindo nanti bisa kita langsung komunikasikan. Betul, okay. Nggih. Nggih, enggak apa-apa, Pak. Seumpama kalau kapal kita narik bisa enggak itu? Yang Nusa Penida itu. Tergantung lokasinya, Pak ya. Kalau lokasinya kita kan punya 2 kapal tuh, Pak. KN Mizan sama Nusa Penida. Yang penting gini, Pak. Prinsipnya kalau saya BBM saya cukup, saya pasti kerahkan, Pak. Gitu loh. Nggih. Siap. Nggih, insya Allah nanti Pak. Nggih, betul. Enggak apa-apa Pak, nanti komunikasi aja nanti biar teman-teman di VTS dan di Serop terdekat untuk bisa memberikan pertolongan pertama. Dan itu banyak sebenarnya sih Pak, dengan teman-teman SAR kita juga komunikasi gitu. Pak, ada kapal kandas sekarang, mohon segera dikerahkan. Udah langsung. Betul, itu yang penting Pak. Jadi dengan Lantamal kita juga ada kerjasama Pak, dengan beberapa KRI juga ada. Kami intens secara ini baru saya baru komunikasi dengan beliau-beliau itu aja sudah tanpa MOU sudah berjalan loh Pak, apalagi ada MOU gitu kan, gitu loh. Jadi kita bina, kita jalin hubungan baik, komunikasi yang baik, saya kira nanti insya Allah hasilnya juga baik Pak ya. Oke, terima kasih Pak, bisa Pak nanti kita komunikasikan. Monggo, silakan ada yang lain, silakan. Ayo Pak, enggak apa-apa. Sambil dinikmati dulu, enggak apa-apa. Seadanya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Bapak mau usul apa? Mau nanya apa? Enggak, silakan Pak. Enggak apa-apa, tanya apa. Saya Bang sangat berharap sekali karena Bapak sekalian ini kan meluangkan waktu itu sangat berharga loh Pak untuk datang ke sini tuh gitu kan. Tadi saya menghargai benar. Jadi itu Pak. Prinsipnya terkait dengan pelayanan apapun nanti yang Bapak butuhkan, data apapun sudah kami sampaikan tadi, silakan diminta Bapak langsung fast respon kok. Ini paling butuh waktu antara 5 menit lah untuk menyiapkan data nanti. Taruhlah butuh data banyak ya agak lama sedikit lah. Kemarin juga dari Bakamla Pak saya minta waktu 10 menit. Minta posisi kapal gitu kan. Sehingga kami harus siapkan untuk rekodnya per tanggal berapa, mundur ke berapa, kan kami cari dulu di rekaman. Jadi kami ada rekaman terkait dengan itu, posisi-posisinya sudah bisa dipantau Pak. Jadi nanti untuk pertolongan pertama insya Allah lebih cepat lah gitu kan. Nanti langsung kami share ke Basarnas, kami ke TNI AL dan sebagainya. Monggo silakan Pak. Atau sudah cukup? Ya, oke. Oke silakan tambahkan pada Pak Tiu silakan. Atau nanti Pak Kasulov silakan. Baik, terima kasih Pak Kadisnap atas waktunya. Yang saya hormati Pak Kepala Distrik Navigasi Kelas 2 Benua, Pak Kasih Operasi, Pak Kasih Logistik, Bapak para undangan dan hadirin semuanya. Mungkin sedikit Pak tadi sudah disampaikan lengkap Pak. Mungkin saya agak detail sedikit terkait dengan rekaman Pak. Kami pernah memberikan layanan
ada kapal ikan yang ditabrak oleh kapal tanker kalau nggak salah Pak. Itu pada di luar jangkauan kami tapi masih di dalam pantauan AIS gitu Pak. Kapal ikan itu tidak dilengkapi dengan AIS Pak. Namun dia melaporkan lewat radio bahwa kapalnya tertabrak pada kondisi malam hari Pak. Nah kami bisa informasikan ke pemilik kapal ataupun nanti penyidik Pak bahwa kapal terdekat di lokasi itu yang menyalakan AIS kapal apa gitu Pak. Itu sebagai data yang bisa Bapak mungkin manfaatkan umpamanya ada sesuatu di laut Pak gitu. Itu salah satu manfaat yang mungkin akan sangat berguna pada saat ada sesuatu. Kita kan tidak berharap Pak. Nah untuk itu diharapkan juga kerjasamanya perangkat kami bisa berfungsi maksimal apabila di kapal juga dilengkapi dengan perangkat yang bisa kami pantau Pak gitu. Nah apabila perangkat yang kami miliki kayak radar AIS base itu kalau di kapal radio, kalau di kapal nggak ada agak susah juga Pak, walaupun kami lengkapi nanti di kapal nggak ada, nah itu timbal balik Pak. Mungkin itu kita ke depannya saling bekerja sama Pak. Di kapal juga ditingkatkan kelengkapan perangkatnya, kami juga di navigasi akan selalu berupaya meningkatkan untuk pelayanan Pak, mengupdate perangkat yang ada karena kan perangkat itu sangat cepat Pak perkembangan terkait teknologi apalagi teknologi komunikasi dan telekomunikasi mungkin itu. Karena kalau yang sebenarnya PNBP yang Bapak bayarkan ke kami itu kan terkait dengan kalau PTS benua sebenarnya cuma di alur aja Pak, alur masuk Pak itu yang ininya. Kalau yang memang si benua itu kan kita mengcover 2 area Pak, di TSS sama di alur benua. Namun demikian seperti tadi sampaikan Pak Kadisnap, sepanjang itu tercover oleh AIS dan radar kami, kalau Bapak meminta informasi terkait itu selain cuaca Pak, pasti akan dilayani gitu Pak. Mungkin itu Pak, izin tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tambahan Pak Kasilok. Udah cukup. Bapak sekalian ada lagi Pak? Cukup ya? Saya kira sudah jelas cukup ya. Nah, next ke depan kita jalin kerjasama Pak. Ada apa-apa Kak, laporkan aja. Oke. Kalau ada oknum-oknum di lapangan yang terkait dengan navigasi, mengantarkan navigasi, langsung laporkan aja Pak. Jadi kalau Bapak buka website kami, situ sudah ada nomor WA, ada juga WBS-nya, whistleblowing systemnya sudah ada, rahasia Bapak Ibu sekalian, kami jamin keamanannya. Itu pasti kami jamin, bahkan yang lain juga kami jamin sistem kerahasiaannya. Jadi kami sudah buat seperti itu, mudah-mudahan distrik navigasi Benoa ini ke depan lebih baik Pak di dalam pelayanan dan peningkatan. Terkait juga peralatan kami juga akan maintain tiap waktu, tiap hari, mungkin ada program bulanan kami maintain agar untuk pelayanan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian itu bisa maksimum. Saya kira itu ya cukup ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan sangat berharap banget kepada Bapak sekalian kerjasamanya dan input serta feedback ke kami, baik saran, kritikan, masukan, saya terbuka Pak. Ya, kalau nggak ada kritikan, nggak ada saran, nggak ada masukan Bapak sekalian, ya sama dengan kalau masak itu tanpa garam gitu Pak, nggak ada rasanya Pak, sepoh gitu kan ya, gitu loh. Jadi biar ada rasa, ada warnanya, ya mohon dukungan Bapak sekalian di dalam perbaikan kami ke depan sesuai dengan keterbukaan dan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Demikian saya akhiri pada kesempatan ini dan sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian di undangan kami. Next ke depan kita buat format yang lebih rileks lagi, yang enak gitu kan, supaya ini bisa ke depan kita buat topik-topik yang menarik lagi. Demikian dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.